Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Fikih Islam bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Kajian ini dimulai dengan membaca teks, menerjemahkan, dan menjelaskannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat mazhab. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin muslimat di mana saja kalian berada, mari kita sama-sama mengkaji kitab takrib, matan takrib. Tibalah saatnya kita pada pertemuan yang ke-20 Insya Allah selama 45 menit kita akan mengkaji berbagai hal yang ada kaitannya dengan sholat. Ya, betul ya? Ya, silakan Teh Rani, sampai di mana kajian kita? Sekarang tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud karena lupa, ya. Coba di halaman berapa sekarang? Iya, halaman 16 ya. Kiri atau kanan? Kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, pasal. Ini satu pasal ya. Wal matruku. Ya, wal matruku, terus kan? Wal matruku minas sholati, dan yang ditinggalkan, atau wa-nya nggak perlu diterjemahkan ya. Wal matruku, yang ditinggalkan, minas sholati, dari sholat, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Wal matruku minas sholat, yang ditinggalkan dari sholat, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yang pertama fardun, yang pertama adalah fardu. Wasunnatun, yang kedua sunat. Wahai'atuhu, dan sifat dari sunat tersebut ya. Wahai'atuhu, dan hai'ah atau sifat dari sunat tersebut. Fal fardu, maka yang fardu. Fal fardu, maka fardu. Layanubu, tidak menggantikan ya, atau tidak tergantikan, anhu, ya, dari fardu itu, sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu bukan pengganti dari fardu. Misalnya tidak membaca Al-Fatihah dalam 1 rakaat. Nah, itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi ya. Tapi harus diulangi lagi rakaatnya. Bukan diulangi sholatnya, tapi diulangi rakaatnya. Ya, wal fardu ya. Fardu itu layanubu anhu, tidak menggantikan ya kepada fardu itu sujud sahwi, sujud sahwi. Bal, tetapi in dakarohu, in jika dakaro, ingat ya siapa musolli, hu, kepada fardu itu, wazamanu, sedangkan waktunya, koribun, masih dekat. Wazamanu, sedangkan waktunya itu
qaribun masih dekat. Ata bihi maka musolli ata dia melaksanakan ya bihi terhadap yang fardu itu, yang melaksanakan itu siapa? Musolli, orang yang sholat. Wabana dan dia menegakkan musolli alaihi terhadap fardu itu. Wasajada lisahwi dan musolli itu bersujud lisahwi karena lupa. Yaitu yang pertama, jelas ya. Jadi yang tertinggal di dalam sholat itu ada 3. Yang pertama fardu. Dan ingat ya, fardu itu tidak bisa tergantikan oleh sujud sahwi. Ya, misalnya Anda sholat zuhur 4 rakaat, baru 3 rakaat Anda sudah salam. Itu tidak bisa langsung sujud sahwi ya. Karena sujud sahwi itu tidak bisa menggantikan fardu. Kalau sholat duhur baru 3 rakaat sudah selesai, maka Anda tambah lagi 1 rakaat ya, tidak harus dari awal. Tapi sholat saja 1 rakaat. Nah, nanti ya sebelum salam itu sujud sahwi dulu. Karena apa? Karena lupa tadi rakaat. Ya. Atau misalnya apa yang fardu itu? Apa? Iya, ruku misalnya. Ya, Anda langsung tidak ruku dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung Allahu akbar, langsung sujud itu. Nah, apabila dia ingat sedang sujud bahwa tadi tidak ruku gitu. Nah, bangkit lagi, ruku dulu. Allahu akbar. Ya, sami Allahu liman hamidah, langsung sujud ya. Nah, itu. Jadi tidak bisa terus saja sholat ya, nanti sebelum salam sujud sahwi itu tidak bisa. Karena apa? Karena yang fardu tidak bisa tergantikan oleh sujud sahwi ya. Sudah dilanjutkan? Wasunnatu sedangkan sunnah la ya'udu ilaiha la ya'udu tidak kembali ilaiha kepada yang sunat itu ya. Terus ba'da talabusi bil fardi setelah musolli itu bertandang ya. Ba'da talabusi bil fardi setelah yang sholat itu bertandang, talabusi itu bertandang bil fardi kepada yang fardu ya. Misalnya begini, tasyahud awal itu menurut mazhab Syafi'i itu termasuk kepada sunat ya. Nah, pada rakaat kedua mau ketiga setelah sujud langsung berdiri, tidak tasyahud awal terlebih dahulu ya, tidak tasyahud awal terlebih dahulu. Nah, maka kalau sudah membaca Al-Fatihah ya tidak bisa kembali lagi kepada tasyahud awal. Dilanjut saja membaca Al-Fatihah. Dibaca saja langsung Al-Fatihah selesaikan. Ya, kecuali kalau belum membaca Al-Fatihah baru berdiri, mau membaca Al-Fatihah tapi belum membaca Al-Fatihah, itu boleh duduk lagi
untuk tasyahud awal. Tapi kalau sudah membaca Al-Fatihah, itu tidak boleh turun lagi untuk membaca tasyahud awal. Lanjutkan Al-Fatihahnya sampai selesai, tetapi nanti sebelum salam itu ada sujud sahwi terlebih dahulu, ya. Wasunnatu ya, sedangkan yang sunat la yaudu tidak kembali musolli, ya, ilaiha kepada yang sunat ba'da talabusi bil fardi, ba'da talabusi setelah musolli itu bertandang bil fardi kepada yang fardu. Lakinnahu akan tetapi dia yasjudu bersujud lisahwi karena lupa. Sujud sahwi ya lisahwi anha karena lupa dari yang sunat itu. Jelas ya? Nah, kalau yang fardu ketinggalan tidak bisa diganti sujud sahwi, tapi harus dilaksanakan, ya. Kembali melaksanakan yang fardu, tapi nanti ada sujud sahwinya. Tapi kalau yang sunat, ya, seperti tasyahud awal itu menurut mazhab Syafi'i itu sunat, yang lain itu masuk fardu. Kemudian yang kedua kunut katanya, ya. Jadi kunut itu namanya sunat ab'ad. Nah, termasuk tasyahud awal itu sunat ab'ad. Nah, kalau tidak dilaksanakan ada sujud sahwinya sebelum salam. Tapi untuk kunut ini ya umumnya mazhab itu tidak pakai kunut, ya. Kunut subuh ya menurut mazhab Syafi'i. Seperti itu. Dilanjut Teh Rani, dilanjutkan. Wal hay'atu ya, yang sunat hayat atau sifat-sifat sunat atau hayat itu wal hay'atu, sedangkan yang hay'ah la ya'udu tidak kembali musola kalau ditinggalkan. Maksudnya yang hay'ah itu, yang sunat itu seperti apa kemarin baca surat, ya, bacaan-bacaan setiap rukun fi'li, ya. La ya'udu tidak kembali musola ilaiha kepada yang hay'ah itu, yang sunat itu, ba'da tarkiha setelah meninggalkannya. Wala yasjudu lisahwi anha, dan tidak ada sujud sahwi. Wala yasjudu, dan tidak sujud musolli, ya, lisahwi karena lupa anha dari hayat itu. Segitu ya. Wa idza syakka, dan apabila ragu, ya, siapa yang ragu? Musolli, orang yang sholat. Fi adadi, mengenai adad itu bilangan. Ma'ata bihi minarokati, apa yang dia lakukan bihi, ya, yang fardu itu minarokaati, ya, minarokaati dari rokaat sholat. Bana, maka dia mendirikan atau membangun itu, ya menjalankan maksudnya gitu, ya. Mendirikan, ya. Bana mendirikan alal yakini terhadap yang yakin, ya. Alal yakini terhadap yang yakin. Wahwal aqallu, dan yang yakin itu adalah al aqallu, yang paling sedikit, ya. Jangan terlalu terlambat Teh Rani, ya, agak cepat, ya. Wahwal aqallu, dan yang
Yang sedikit itu adalah al-aqallu yang paling sedikit. Sebentar, wahwa dan yang yakin itu adalah al-aqallu yang paling sedikit. Wasajada dan bersujud musolli lisahwi karena lupa. Wasujudu sahwi, sujud sahwi itu sunnatun sunnah. Wa mahaluhu dan tempat sujud sahwi qabla salami sebelum salam. Itu. Tamat. Ya, jelas saudara sekalian? Coba diulangi, ada 3 hal ya yang tertinggal di dalam sholat itu ada 3. Yang pertama fardu, yang kedua sunat, yang ketiga hayat. Kalau yang tertinggal itu fardu, itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Misalnya lupa takbiratul ihram. Ya, tidak bisa itu, harus takbiratul ihram. Ya, membaca Fatihah itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau tidak baca Fatihah, maka rokaatnya ditambahkan. Yang tadi tidak baca Fatihah itu 1 rokaat, ya misalnya sholat duhur, tapi yang pertama tidak baca Fatihah, langsung baca surat. Nah, nanti ditambah lagi 1 rokaat, tapi nanti sebelum salam itu ada sujud sahwi, ya. Nah, yang kedua, yang sunnah, yang tertinggal itu. Yang sunnah itu ada 2 ya. Yang pertama adalah tasyahud awal. Nah, yang kedua menurut mazhab Syafi'i adalah kunut. Nah, kunut ini tidak sepakat semuanya tentunya ya. Bagi yang tidak kunut tentu tidak ada sujud sahwi kalau ditinggalkan. Kalaupun ya tidak sujud sahwi, bagi yang sunat tidak apa-apa karena sujud sahwi itu sunat. Nah, kalau yang sunat itu tidak bisa kembali kepada yang sunat itu kalau sudah masuk kepada rukun sholat yang lain sudah bertandang. Nih kata Tehrani itu bertandang katanya ya. Ba'da talabusi setelah bertandang. Ya misalnya tadi ya tidak tasyahud awal. Nah, setelah bangkit lupa nih tidak tasyahud awal tapi sudah baca Fatihah. Itu tidak harus kembali duduk lagi kecuali baru berdiri tapi belum membaca Al-Fatihah. Boleh duduk lagi kemudian membaca tasyahud. Nah, kalau membaca tasyahud itu tidak perlu sujud sahwi. Nah, tetapi kalau misalnya tidak tasyahud, nah langsung membaca Al-Fatihah, nanti sebelum salam itu ada sujud sahwi. Nah, kalau yang hay'ah, ya selain daripada yang sunat, ya selain daripada yang 3, misalnya membaca tidak membaca surat, tidak membaca bacaan-bacaan ruku, tidak membaca bacaan sujud, itu kan tidak wajib. Itu termasuk hay'ah. Nah, itu kalau ditinggalkan atau tertinggal tidak sujud sahwi. 3 itu ya kesimpulannya. Dan yang berikutnya bahwa sujud sahwi itu ya kalau karena lupa, karena kekurangan, sholat duhur baru 3 rakaat. Sujud sahwinya itu sebelum salam. Tapi kalau berlebih, misalnya Anda ya pakai sholat
duhur itu 5 rakaat. Nah, itu ada sujud sahwi juga. Setelah salam, ya. Nah, itu sujud sahwi dulu, baru salam lagi. Diulangi ya. Kalau lupa sehingga kurang rakaat, ya, rakaatnya ditambah dulu. Nah, kemudian sebelum salam itu ada sujud sahwi. Tapi kalau kelebihan, misalnya sholat subuh 4 rakaat. Nah, kalau kelebihan, sujud sahwinya sesudah salam. Salam dulu, ya, kemudian sujud 2 kali, baru salam lagi. Seperti itu ya mengenai sujud sahwi. Nah, sekarang kembali lihat di layar atau di kitabnya halaman 17 ya, di kiri berarti. Iya. Paslun, apa itu pasalnya? Wa khamsatu awqatin dan 5 waktu. Wa khamsatu awqatin 5 waktu. Ya, la yusolli piha, la yusolli tidak boleh sholat piha pada 5 waktu tersebut. Artinya sholat yang terlarang, ya. Ada sholat terlarang, ada cinta terlarang, atau ada cinta terhalang, begitu ya. Nah, kalau ini adalah sholat yang terlarang pada 5 waktu. Yang pertama, illa kecuali sholatun sholat laha bagi sholat tersebut sababun, ada sebabnya. Jadi pada 5 waktu itu tidak boleh kita itu sholat kecuali sholat yang ada sebabnya. Misalnya apa? Sholat mayit misalnya ya. Jadi dalam 5 waktu itu boleh kecuali yang ada sebabnya. Misalnya tadi sholat mayit atau sholat karena lupa Teh Rani. Ya, orang belum sholat duhur, ingatnya pada waktu yang terlarang. Nah, itu boleh kita sholat duhur pada waktu yang terlarang itu kalau kita lupa misalnya. Nah, yang 5 itu apa? Yang pertama apa tadi? Ba'da sholati subhi. Setelah sholat subuh. Ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Teruskan. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Nah, jadi setelah sholat subuh sampai terbit matahari itu tidak boleh ada sholat. Itu termasuk sholat yang terlarang, ya. Tapi kalau ada sebab boleh. Misalnya begini. Saya lupa bahwa saya belum sholat isya, ya. Ingatnya setelah sholat subuh. Nah, itu boleh kita sholat subuh, sholat isya setelah sholat subuh. Nah, itu yang pertama ya. Kedua, lanjutkan. Wa inda tulu'iha, dan yang keduanya inda tatkala tulu'iha, terbit matahari, hatta tatakam mala, sampai atau sehingga sempurna. Ya, watar tapi'a kodro romhin. Ya, watar tapi'a, dan apa itu tartapia itu meninggi ya. Kodru romhin, seukuran sepenggalah. Ya, sepenggalahan. Jadi yang tidak boleh itu yang kedua, tatkala matahari terbit. Ya, misalnya terbitnya pas jam 6. Itu kan mungkin pas jam 6, mungkin kurang, mungkin lebih, tergantung waktunya kapan.
Nah, tatkala betul-betul matahari itu terbit, ya, itu tidak boleh kita sholat pada waktu itu sampai sempurna, tatakamala sempurna, ya, watar tapi'a qadra romhin, dan meninggi seukuran sepenggalahan. Nah, baru setelah itu kita boleh sholat. Mungkin ada sholat duha atau sholat apa gitu ya. Itu boleh gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya. Wa idza stawat. Wa idza dan apabila istawat itu artinya matahari berada pas di atas kita gitu ya. Hatta tazula, sampai tajula tergelincir. Ya, tergelincir. Apa yang tergelincir? Matahari itu. Jadi pas matahari berada pas di atas kita, ya, itu kita tidak boleh sholat. Sampai matahari itu tergelincir. Nah, itu waktu duhur kan. Agak bergeser dikit ini mana timur itu. Timur sebelah mana ya Teh Rani? Kanan kiri saya ya. Kiri ya, timur. Nah, matahari sudah pas di atas saya. Nah, itu kita tidak boleh sholat itu, pas di atas itu. Nah, baru sudah tergelincir sedikit ke arah barat, nih barat di sebelah kanan saya. Nah, baru kita boleh melaksanakan sholat. Ya, sholat duhur dalam hal ini, atau sholat apapun. Ya, itu yang ketiga. Teruskan yang keempat. Wa ba'da sholatil asri. Yang keempatnya itu ba'da sholatil asri, sesudah sholat asar, hatta sehingga tagrubas samsu. Tagruba itu artinya terbenam, asamsu matahari. Ya, terbenam atau tenggelam, atau telem ya. Tenggelam, terbenam, telem ya. Matahari terbenam. Jadi sesudah sholat asar itu tidak ada lagi sholat. Walaupun ada di Bukhari itu Nabi sholat dan lain sebagainya. Itu sholat yang ada sebabnya. Menguburkan mensolatkan jenazah misalnya, begitu ya. Nah, Anda punya saudara meninggal dunia sebelum asar. Lalu dimandikan, selesai memandikan itu asar, setelah Anda sholat asar. Nah, itu boleh mensolatkan jenazah setelah sholat asar, karena jenazah itu akan segera dikuburkan misalnya. Nah, itu boleh gitu. Itu ada sebabnya, itu boleh. Tapi kalau sengaja kita sholat sunat mutlak atau sholat sunat apa itu, nah itu tidak diperkenankan ya. Itu yang keempat. Yang berikutnya. Wa indal gurubi, dan tatkala matahari itu terbenam. Hatta sampai yatakamala sempurna guru buha. Yatakamala sempurna guru buha, terbenamnya. Ini pernah ngaji sama orang Jawa nggak Teh Rani? Ada apa itu gitu ya. Itu menunjukkan fa'il ya. Hatta yatakamala, sampai sempurna guru buha, tenggelamnya matahari tersebut. Jadi pas tenggelam matahari di ufuk di barat itu, nah itu kita tidak boleh sholat sampai betul-betul tenggelam. Nah, baru setelah itu ada sholat maghrib begitu. Tamat 5 ya? Masih ada nggak? Tamat. Ya, berapa menit lagi nih waktunya? 16 menit lagi. Cukup nggak ini satu pasal? Coba satu pasal lagi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lanjutkan. Wa sholatul jamaati, sholat berjamaah, sunnatun muakkadatun, adalah sunat yang
muakkad, ya, yang muakkad, yang terus sebentar satu-satu dulu ya. Wa sholatul jamaati sunnatun muakkadatun. Sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Ya, muakkad itu lebih baik dilaksanakan. Artinya begitu ya. Kalau makruh lebih baik ditinggalkan. Yang sunat muakkad itu Nabi jarang meninggalkan. Ya. Atau bahkan mungkin cuman satu kali aja misalnya meninggalkannya. Walaupun di kalangan ulama ya tidak sepakat semuanya, ada yang mengatakan wajib, tapi umumnya sholat berjamaah itu adalah muakkadatan, itu sunnat muakkad, begitu ya. Terus wa alal ma'mumi ayyan wal itimami. Wa alal ma'mumi, dan wajib kepada makmum ayan wiya berniat ayan wiyal i'timama ya. I'timama ini terani bukan i'timami ya. Al i'timama bermakmum. Jadi harus ada niat bermakmum. Ayan wiyal i'timama berniat untuk bermakmum ya, berjamaah gitu ya. Itu dunal imami, di belakang imam. Dunal imami, di belakang imam. Jadi kalau tidak niat itu tidak sah berjamaahnya. Ikut pada barisan tetapi tidak niat berjamaah gitu. Ya, ikut barisan tapi tidak niat berjamaah, maka dia tidak mendapatkan pahala berjamaah sholat gitu ya. Dilanjut. Wayajuzu, dan boleh ayat tama berimam, bermakmum. Siapa? Al-hurru, orang yang merdeka, bil abdi, terhadap hamba sahaya. Hamba sahaya itu orang yang tidak merdeka ya. Ya, budak. Kalau sekarang kan tidak ada perbudakan. Pembantu rumah tangga itu bukan budak. Dia punya hak untuk keluar dari pekerjaannya. Dia berhak untuk menuntut gaji. Dia berhak untuk tidur. Apalagi sekarang ini ada undang-undang tentang asisten rumah tangga ya. Yang sebentar lagi mungkin akan disahkan di sidang paripurna DPR. Ya, begitu. Nah, jadi orang yang merdeka, seorang majikan, boleh bermakmum kepada hamba sahaya atau kepada budak gitu. Ya, dilanjut. Wal baligu, orang yang balik ya, seperti Tehrani ini, bil murohiki, bermakmum kepada yang baru beger. Beger itu apa? Ya, masih kayaknya cumentil, apa namanya ya? Beger itu ya baru ABG, baru apa ya? Apa itu bahasa Indonesianya? Bahasa Sundanya itu beger. Baru puber ya. Baru mau akan ya begitu, baru yang beger itu apa, Teh Haryanti, saya lupa. Puber ya. Jadi yang balik boleh bermakmum kepada murohik. Ya, murohik itu yang puber atau yang beger begitu. Ya, seperti ABG itu gitu. Ya, itu boleh. Nah, zaman Nabi kan ada seorang sahabat yang menjadi imam padahal usianya baru 6 tahun. Ya, 6 tahun mungkin belum balik gitu ya. Jadi yang balik boleh bermakmum kepada yang
belum balik, apalagi sudah beger, baru ada rasa kepada lawan jenis, itu namanya beger gitu ya. Ya, dilanjut. Wala tasihu qudwatu rajulin Wala tasihu, dan tidak sah qudwatu rajulin fi imra'atin. fi imra'atin, qudwati mengikuti ya seorang laki-laki bimroatin kepada perempuan. Ya, tidak boleh wala apa tadi? Wala tasihu, Qudwatu tidak sah qudwatu rajulin, bermakmumnya atau mengikutinya rajulin, laki-laki, bimroatin kepada perempuan. Ya, misalnya saya laki-laki bermakmum kepada Teh Rani, kepada Teh Arianti, kepada Teh Fitri, itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Tapi tentu ini tidak disepakati oleh semua ulama. Perempuannya siapa dulu? Yang tidak boleh itu laki-laki bermakmum kepada perempuan yang orang lain itu. Ya, yang bukan mahramnya. Ya, dikatakan bahwa Aisyah pada bermakmum kepada Maula Rasulullah. Ya, kepada anak asuh dari Rasulullah. Ya, tapi kalau saya bermakmum kepada istri saya, misalnya, saya bermakmum kepada anak perempuan saya dalam sholat berjamaah, nah itu dibolehkan ya menurut sebagian ulama, gitu ya. Coba dilanjutkan Teh Rani. wala qari'in bi ummiyin. Wala qori'in li ummiyin. Ya, yang qori, yang hafiz Quran ya, seperti Teh Rani ini hafiz Quran ya, itu tidak boleh bermakmum kepada yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya, baca surat Al-Qur'an itu cuman baca Fatihah saja yang bisa misalnya. Ya. Nah, itu tidak boleh. Yang harus menjadi imam adalah orang yang qori, aqra'ukumul Qur'ana, yang paling qori itu ya. Jadi wala qori'in bi ummiyin. Qori tidak boleh bermakmum kepada ummi. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi. Wa ayu maudiin, dan di tempat mana saja dia sholat fil masjidi, di dalam masjid, Bisolatil imami fihi. bisolatil imami fihi, dengan sholatnya imam fihi, di dalam masjid itu, Wa huwa alimun bisolatihi. wahwa, sedangkan dia Alimun alimun, mengetahui bisolatihi, kepada sholatnya imam. ajza'ahu ma lam yataqaddam. Ajza'ahu, maka cukup bagi dia Ma lam yataqaddam alaihi. malam yataqaddam, selama tidak mendahului alaihi, terhadap imam itu. Segitu ya. Coba diulangi lagi yang barusan itu. Wa ayyu mawdi'in. Wa ayu maudiin, dan di tempat mana saja. Ayu maudiin, maudi itu tempat, ayun mana saja, wherever gitu ya. Ya, wherever, di mana saja, ayu maudiin, di tempat mana saja, Sholla fil masjidi. sholat, siapa yang sholat? Makmum mungkin tadi ya. Fil masjidi, di dalam masjid, Bisolatil imami fihi. bisolatil imami fihi, ikut terhadap sholatnya imam ya, atau dengan sholatnya imam fihi, di dalam masjid itu. Nah, itu misalnya imam tuh di sebelah sana itu ya, makmum di sebelah sono, di sana. Nah, itu contohnya ya. Wa huwa alimun. Wahwa, Alim. sedangkan dia makmum itu alimun mengetahui Bisolatihi. bisolatihi, dengan sholatnya imam itu.
aja'ahu, maka cukup bagi dia malam yataqaddam, ya, selama lam yataqaddam tidak mendahului alaihi kepada imam itu. Paham ya Teh Rani ya? Jadi kalau makmum itu berjamaah di satu masjid dimanapun tempatnya itu boleh, selama makmum itu tahu ya terhadap gerak-gerik dari imam itu, asal tidak ya takodam tidak mendahului imam atau tidak berada di depan imam. Nah, jadi baik mendahului sholatnya itu tidak boleh walaupun makmum itu tahu gerak-gerik imam, atau tidak ya takodam itu berada di depan imam, ya. Imamnya misalnya sholatnya di belakang nih, ini tempat sholat saya nih, ini di belakang masjid, makmum di depan, itu nggak boleh. Yang boleh itu di sampingnya, jadi yang tidak boleh itu di depannya. Tapi ini ada persoalan juga nih Teh Rani. Kalau di Mekah misalnya kan Ka'bah ini di depan kita nih bulet. Ini imam di sini, makmum kan ada di depan tuh, ya, di sebelah sana atau di samping kanan, samping kiri. Nah, karena kalau di belakang imam semuanya itu Masjidil Haram tidak akan cukup yang di belakang itu. Nah, mesti sholat itu ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di depan imam. Nah, itu pengecualian ya di Masjidil Haram itu begitu. Jadi ketika tidak ada tempat di belakang imam, nah yang penting katakanlah kalau ini ada garis nih untuk imam yang di sekitar Ka'bah itu, ya itu tidak boleh melebihi barisnya imam. Nah jadi itu masuk ke dalam kategori belakang imam. Begitu ya, Teh Rani sudah habis waktunya? Belum Pak. Ya, berapa menit lagi? 4 menit lagi. Oh, tempatnya masih, itu materinya belum habis juga? Belum, sedikit lagi. Sedikit lagi ya, dilanjutkan. Wa in sholla fil masjidi. Wa in sholla, dan apabila musolli itu sholat, ya, fil masjidi di dalam sholat, di dalam sholat. Fil masjidi di dalam masjid. Wal ma'mumu makharijal masjidi. Wal ma'mumu, sedangkan makmum makhorijal masjidi, di luar masjid. Qoriban minhu. Qoriban, dekat ya, halnya dekat, minhu dari imam tersebut atau dari masjid tersebut. Wahwa alimun bisolatihi. Wahwa, sedangkan makmum itu alimun bisolatihi, mengetahui terhadap sholatnya imam. Wala haila, dan tidak ada penghalang, ya. Wala haila, dan tidak ada penghalang. Hunaka di situ jaza, maka dia boleh. Jadi gimana maksudnya nih? Imam masjid sholat di dalam masjid, makmum di luar masjid. Asal makmum itu tahu terhadap gerak-gerik imam, tahu terhadap apa yang dibaca oleh imam kalau bacaannya keras, ya, dan tidak ada penghalang. Penghalangnya misalnya bangunan besar di sana itu seberangnya. Nah, kalau tidak ada penghalang ya dari masjid itu boleh gitu ya. Dari imam itu boleh. Di beberapa masjid, karena masjid itu tidak cukup luas, ada yang sholatnya itu di halaman rumah orang dan tidak ada penghalang, ya. Dan makmum itu tahu terhadap gerakan imam, itu boleh. Coba Anda lihat misalnya di Masjid Al-Jamhari yang ada di Garut, di Liau itu. Nah, itu orang sholatnya itu di halaman panti asuhan misalnya, ya.
dan dia tahu gerakan imam itu tidak ada penghalang, itu boleh. Atau di Masjid Agung Garut, ya di belakang itu kan itu ada alun-alun. Ya, katakanlah makmumnya itu sholatnya itu di alun-alun, di lapangan. Nah itu dibolehkan ya. Begitu Teh Rani, masih ada teruskan? Sudah habis, Pak. Sudah habis ya. Saudara sekalian, itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Sudah berapa materi tadi? 3. 1, sujud sahwi. 2, apa tuh? Terlarang dalam sholat. Apa? Yang terlarang dalam sholat. Iya, waktu yang terlarang untuk sholat. Yang ketiga, sholat berjamaah. Ya, saya kira itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya. Ya, terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian fikih Islam oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.